Halo kawan-kawan, kembali lagi di YouTube saya, Laijo. Mari kita belajar bisnis online lagi, belajar bisnis ya. Nah, kali ini aku akan menjawab atau coba membuat ulang mengenai dropship dari Tokopedia ke Shopee atau ke Shopee dan Tokopedia misalnya. Nah, saya mendapatkan pertanyaan ini minggu lalu. Gue masih bingung bang, padahal gue udah pegangan. Gue modal nekat dropship online di FB. Dari kemarin banyak yang tanya COD, sedangkan supplier gue bisa COD. Gue bingung harus apa gitu ya. Nah, mungkin abang buat dulu toko Shopee untuk COD atau lihat video saya sebelumnya bang. Nih, abang bisa COD belanja di Shopee, abang daftarkan dulu Shopee abang gitu ya. Nah, di sini saya akan contohkan dropship COD ya. Dropship COD abang ikuti aja. Oke? Kali ini kita akan membuat langkah-langkah dropship. Yang pertama kita lakukan adalah dropship itu apa gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan abang ini tadi, semoga bisa disimak video ini dengan baik ya kan. Biar nanti tahu. Nah, dropship itu adalah menjual barang tanpa stok barang itu gitu ya. Misalnya kita tidak mempunyai modal yang cukup banyak untuk membeli barang banyak untuk stok di rumah. Jadi dropship itu menjual produk tanpa stok gitu ya. Kita kerjasama dengan supplier, kita cari supplier, pemasok sesuai produk yang kita inginkan. Kita riset sesuai produk yang kita inginkan. Terus nanti kita jual di Facebook kita, di Tokopedia atau di toko kita, di Shopee untuk memasarkan produknya gitu ya. Setelah dapat nanti kita orderkan ke supplier kita. Contoh, kita cari supplier itu di Shopee. Dari Shopee kita mau jual ke Tokopedia gitu ya. Dari Shopee kita mau jual ke Lazada gitu ya. Dari Shopee kita mau jual ke Facebook. Gitu ya. Dari Shopee kita mau promoin di WA kita, di WA Story, di IG Story gitu ya. Dari Shopee juga kita mau jual ke Bukalapak. Dari Bukalapak kita jual ke Facebook. Dari Lazada kita jual ke Facebook. Lazada kita jual ke WA, ini bisa semua ya kawan-kawan. Dari Tokopedia ke Lazada bisa semua. Dari Tokopedia ke Shopee misalnya bisa. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita riset produknya atau cari produk yang mau kita jual ya. Ini sebenarnya dasar ya. Kita riset dulu produknya. Maksudnya kita tentukan dulu dari mana kita harus ambil produk, atau setelah dari awal kita udah angan-angan nih, aku mau jual dompet, aku mau jual masker, misalnya kan. Kawan-kawan tinggal cari suppliernya di Shopee misalnya. Kita cari supplier di Shopee ya. Misalnya saya mau jual krim ya, atau krim wajah pria misalnya. Saya tulis di sini krim pria, ya. Enter saja. Kita cari di sini yang ulasannya bagus, yang ratingnya tinggi. Kita cari toko yang bagus lah misalnya. Nah, misalnya saya mau ngambil Colusmen Cream ini. Colusmen Cream ini saya mau ambil, saya klik saja karena saya lihat di sini terjual juga cukup banyak, bintangnya juga ada 5 ini. Kita klik. Nah, bintangnya hampir ini ya kawan-kawan, ini yang perlu kita lihat. Dan penilaiannya juga bagus. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita udah putuskan nih mau jual krim ini. Nah, kita bisa hubungi dulu dia melalui chat gitu ya. Kita chat misalnya, halo kak misalnya ya, apakah bisa COD, apakah bisa dropship gitu ya, dropship, boleh order di luar MP atau Shopee gitu ya. Bagi WA kak gitu ya. Atau kalian cari nanti di Google Colus Cream ini pasti banyak suppliernya, kontaknya gitu ya. Bisa dihubungi, dan setelah dapat baru kita ke step berikutnya. Setelah tadi dapat dari cari supplier, kita sudah tentukan produk yang kita jual, dan kalau kita bisa hubungi dia di luar
Shopee ini tadi gitu ya, untuk menghindari nanti resi otomatis gitu ya. Karena resi otomatis ini nggak bisa dua gitu ya. Nanti resi otomatis di toko kita sama resi otomatis di toko dia gitu. Jadi kalau bisa kita, kalau order manual nggak apa-apa, kita kasih langsung alamat kita, alamat customer kita ke dia. Supplier ini nanti yang kirim ke alamat customer kita gitu. Kalau bisa dia transaksi by WA untuk menghindari resi otomatis gitu ya. Nah, setelah kita putuskan untuk jual produk ini, yang kita lakukan adalah kita download saja seperti biasa. Kita download save image gitu ya, save gambarnya. Oke, kita tunggu download. Oke, kita download, kita save. Nah, setelah itu kita buka dulu ini, kita lihat deskripsinya. Tapi sebelum itu kita edit dulu gambarnya biar tidak sama suppliernya ya kawan-kawan. Kita edit dulu. Mungkin kita bisa edit di Canva ya. Kawan-kawan nanti tinggal cari di Google canva.com gitu ya. Nah, akan muncul nanti seperti ini. Login pakai email kawan-kawan saja. Nah, di sini aku udah buka Canva tadi. Nah, ya. Closing aja. Aku mau ngedit foto tadi yang aku download ya kawan-kawan, biar beda sama suppliernya. Yang harus kita lakukan biar dropshipnya lancar adalah jangan terlalu sama gambar produknya dengan suppliernya gitu ya. Kalau bisa diedit. Nah, kita unggah foto yang tadi, kita edit dari ini, kita ambil dari perangkat, kita edit dulu. Oke, tadi Kolus namanya, Kolus ya. Kolus. Oke, krim. Oke. Kolus krim tadi. Oke, ini namanya Kolus krim. Oke. Kita unggah di sini. Oke, setelah itu nah, kita drag saja. Oke. Nah, di sini misalnya krim wajah pria gitu ya, pria masa kini gitu ya kawan-kawan. Headline-nya mungkin agak kita geser, mungkin agak kita geser ini ke bawah ya. Nah, di sini mungkin kita buat best seller misalnya. Kita edit saja best seller misalnya kawan-kawan. Oke, di sini mungkin kita buat original gitu ya. Oke. Nah, di sini mungkin kita buat nama store-nya Joe Store gitu ya. Nah, setelah itu kita simpan ya kawan-kawan. Ini sudah cukup baik. Kita unduh. Kita biarkan saja, disarankan PNG, unduh. Setelah itu kita tinggal promosikan produk kita ini ke beberapa marketplace, bisa ke Shopee, bisa ke Tokopedia, bisa ke Bukalapak, ke tempat kita yang tadi ini. Kita bisa promosikan di Tokopedia, bisa kita promosikan di Facebook, bisa kita promosikan di Lazada, bisa kita promosikan di Bukalapak, atau langsung kita buat di story WA kita gitu ya kawan-kawan. Nah, nanti setelah dapat orderan baru kita proses ke supplier kita tadi yang sudah kita hubungi gitu ya. Nah, sekarang kita misalnya mau buat di Shopee gitu ya kawan-kawan. Mau buat di Shopee. Oke, langsung login aja ke Shopee. Atau daftarkan dulu Shopee kalian gitu ya. Tadi kita udah download dan edit. Tadi kita udah edit fotonya. Kita sekarang mau posting ke Shopee, ke Marketplace, ke Tokopedia, ke Bukalapak, ke Lazada, atau langsung
posting di WA gitu ya. Jadi itu tanpa modal kan. Nah, atau buat dulu untuk membuat semua ini, untuk membuat semua akun Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada itu perlu KTP, nomor HP, nomor rekening, atau langsung kawan-kawan lihat saja di sini tutorialnya ya. Membuat toko di Tokopedia, cara membuat toko di Shopee, tutorial mengaktifkan COD di Shopee. Nah, kalau kawan-kawan yang bingung mau COD melalui apa, COD saja melalui Shopee gitu ya, atau COD melalui Clodeo. Di sini udah ada nih tutorialnya saya buat. Oke, kita lanjut dulu input produk di Shopee gitu ya. Ini kita sudah login di Shopee setelah kawan-kawan buat tadi akun kawan-kawan menggunakan data ini, kita login di Shopee-nya. Nanti ada di sini jual atau toko saya kalau melalui Android gitu ya. Klik saja jual. Oke. Nah, di sini kita langsung tambah produk gitu ya. Tambah produk. Oke. Di sini nama produknya misalnya tadi Kolus krim wajah pria masa kini misalnya ya. Misalnya itu copywritingnya gitu ya. Di sini kita buat perawatan atau mungkin perawatan ya. Perawatan pria, perawatan pria ada nih. Perawatan pria lainnya, Nih. Jadi kita buat perawatan, kecantikan, dan perawatan pria lainnya, Kita lanjut. Nah, untuk kolom deskripsinya, mungkin kita bisa pilih dari supplier kita tadi dong, gitu ya. Ini supplier kita tadi nih. Kita ambil deskripsinya tadi. Kita copy, kita paste di deskripsi kita, gitu ya. Nah, setelah itu kawan-kawan bisa tambahin lagi mungkin, atau ada copywriting lagi, atau teks lain mau kawan-kawan tambah, boleh, gitu ya. Nah, setelah itu kita buat mereknya. Mungkin kita buat tidak ada merek dulu. Kadaluarsanya misalnya kita buat 2022 ya. Desember 2022 misalnya. Umur disimpannya misalnya kita buat 14 bulan gitu ya. Harganya kita sesuaikan ya. Pada umumnya seller itu tidak memperbolehkan kita jual di bawah harga gitu ya. Kalau bisa sesuai harga, atau kita markup gitu ya, atau kita naikin harganya untuk mendapatkan keuntungan kita gitu ya kawan-kawan. Nah, di sini kita tadi harganya 220, di sini kita buat saja misalnya 250.000 gitu ya. Atau 240.000 deh. Atau 249.000 gitu ya. Nah, stoknya misalnya kita lihat dulu. Di sini stoknya berapa? Produknya 162, kita ikuti saja. Ikuti 162 gitu ya, 162. Variasinya nggak ada. Nah, fotonya kita upload foto yang tadi gitu ya kawan-kawan. Kita upload foto yang tadi gitu ya. Nah, ini tadi nih. Di sini kan banyak foto nih, bisa kita ambil juga. Nah, testimoninya ini bisa kita edit dan masukkan di sini gitu ya. Tapi sekarang kita pakai yang satu ini dulu ya kawan-kawan sebagai contoh. Nah, untuk beratnya juga kita sesuaikan dengan supplier kita, tempat kita beli produk tersebut. Misalnya beratnya 50 gram gitu ya, atau 100 gram. Nah, di sini kita aktifkan saja JNT, JNE reguler, pos kilat khusus atau dan sebagainya gitu ya, atau bisa juga kita ikuti pengiriman dari supplier kita ini. Nah, sesudah itu kita langsung save aja, simpan produk gitu ya kawan-kawan. Udah lengkap semua nih. Kita simpan produk, atau ini kita simpan produk, simpan aja ya. Simpan dan tampilkan gitu ya, simpan.
Nah, udah jadi nih. Atau misalnya kita mau input ke mana lagi? Ke Tokopedia ya. Coba dulu Tokopedia. Bisa atau tidak ya. Nah, kita login dulu ke Tokopedia-nya. Nah, kalau di Tokopedia dia sudah ada ini. Kita klik. Nah, cek Tokopedia Seller. Kita ke Tokopedia Sellernya. Nah, di sini. Oke. Kita klik dulu, lewati. Oke. Di sini kita langsung bisa tambah produk juga ya kawan-kawan. Nah, di sini kita sudah buat toko. Nanti ditonton aja cara buat toko di Tokopedia ini. Untuk mengikuti tutorial sebelumnya. Nah, setelah udah ada toko kita upload juga di sini produk yang tadi, yang kita upload di Shopee tadi ya. Jadi kita bisa buat toko di beberapa toko gitu ya. Nah, kita ambil foto yang sudah kita edit tadi, gitu ya kawan-kawan. Ini tutorial ringkas saja nih kawan-kawan. Kita open. Nah, kita buat nama produknya krim pria masa kini Kolus gitu ya kawan-kawan. Nah, kita ambil di sini perawatan pria ya mana ya. Oke, perawatan tubuh pria ya. Di sini ini kita ambil. Misalnya mereknya kita skip aja. Terus kita etalasenya mungkin kita buat kecantikan ya. Kecantikan mungkin. Oke. Di sini kita bisa edit deskripsi tadi gitu ya. Kita paste aja. Kan tadi kita ada copy tuh dari sini. Deskripsinya. Yang ini ya. Copy langsung. Tambahkan di sini, oke? Nah, di sini variannya kita kosongkan, minimum pemesanan 1, harganya tadi berapa? 249.000. Di sini masukkan jumlah stok misalnya 162 tadi di supplier kita tadi 162 kawan-kawan. Ini. Oke. Nah, SKU-nya dikosongkan, beratnya berapa? Di sini tadi kita buat 100 gram misalnya. Panjangnya dikosongin aja, oke. Di sini kita tinggal simpan. Kita simpan. Oke. Ini nanti siap dipasarkan gitu ya. Oke. Atau misalnya kawan-kawan langsung mau promoin. Nah, kalau skornya buruk nanti diperbaiki saja kawan-kawan. Atau misalnya kawan-kawan mau langsung promo di Facebook gitu ya, facebook.com. Kawan-kawan misalnya bisa langsung kawan-kawan misalnya bisa langsung ke Facebook, promosiin di Facebook gitu ya. Pokoknya semua sosial media kawan-kawan pergunakan untuk belajar berjualan ini gitu ya. Karena dia hampir tidak ada modal ya kawan-kawan. Kawan-kawan tinggal promosiin, cari suppliernya. Kalau ada nanti yang beli, baru hubungi suppliernya gitu ya kawan-kawan. Misalnya di sini aku buka Facebook ini ya. Oke, aku buka Facebook ini. Aku contohin. Oke, langsung aja buat cerita gitu ya. Kita langsung buat cerita foto yang tadi. Gitu. Tapi jangan lupa setelah kita mendaftar sebagai dropshipper dari satu produk tertentu tadi ya. Langsung kita buat. Oke, bisa tambahkan teks. Oke, atau tidak usah tambahkan teks, langsung posting dulu cerita Anda gitu ya. Nanti dapat orderan misalnya dapat orderan kita mau proses gitu ya. Kita contohkan proses orderan yang manual dulu ya. Jangan lupa alamat toko kalian di Shopee, di Tokopedia itu atur alamat supplier tadi gitu ya. Di Tangerang misalnya supplier atau pemasok barang kita tadi itu di Tangerang. Shopee kita harus alamatnya di Tangerang. Tokopedia kita harus alamatnya di Tangerang, atau Bukalapak kita harus alamatnya di Tangerang gitu.
Nah, di Bukalapak juga sama kawan-kawan. Misalnya kita klik lapak saya gitu ya. Kita langsung tambahkan saja. Nah, kalau bisa kawan-kawan daftar semua Bukalapak, Shopee, Tokopedia, tapi harus diurus ya. Jangan pula cuma didaftar nggak diurus gitu. Nah, di sini nanti kalian bisa langsung tambahkan barangnya gitu. Nah, sekarang kita contohkan. Nah, di sini ada satu barang, nanti ditambahkan saja biar banyak. Sekarang kita contohkan misalnya sudah dapat orderan gitu ya, mau proses gitu ya. Ingat, alamat tokonya dibuat alamat supplier supaya ongkirnya pas gitu ya. Karena kan kita tidak stok barangnya. Barangnya di supplier, kita hanya bantu memasarkan dan mengambil untung gitu ya kawan-kawan. Oke. Nah, sekarang kita bantu proses orderan marketplace-nya gitu ya. Misalnya kita ada pesanan nih di marketplace gitu ya. Ketika masuk di toko kita ada yang beli gitu ya. Ada yang beli produk ini tadi. Kita prosesnya gimana sih gitu ya. Nah, sekarang saya contohin ya. Misalnya saya contohin di Shopee aja ya kawan-kawan. Ini hampir sama kok untuk semuanya. Oke. Nah, di sini ada masuk nih orderan Coolest Cream Night tadi kan. Ya. Dia masuk. Oke, sorry. Dia masuk dan gimana sih cara kita memprosesnya gitu ya. Karena ini resinya saat ini udah kebanyakan resi cashless ya kawan-kawan. Nggak ada lagi resi yang manual gitu ya. Makanya saya bilang tadi di awal, cari supplier yang bisa order by WA gitu ya. Nah, saya hubungi dulu customer saya, pemasok saya tadi gitu ya. Ditunggu aja kawan-kawan. Saya hubungi pemasok saya tadi. Untuk memproses orderan ini gitu ya. Tapi sebelum itu saya proses dulu orderannya kawan-kawan. Misalnya nih masuk satu gitu ya. Sekarang kita lihat kita cetak dulu resinya gitu ya. Kita cetak dulu resinya. Oke. Nah, resi ini kita download dulu supaya bisa kita kirim ke supplier kita tadi gitu ya. Karena ini kan COD nih. COD kita kirim ke supplier kita tadi gitu ya. Kita download. Nah, kita taruh di sini misalnya Coolest orderan ya. Atau bisa juga kita pakai resinya, kita copy resinya, kita download nama foldernya biar kita nggak bingung, kita buat. Nah, save ya. Setelah kita dapat resinya, kita hubungi supplier kita tadi gitu ya. Misalnya Coolest, Kak, saya ada orderan COD Shopee, mohon untuk diproses ya gitu ya, untuk diproses ya gitu ya. Ini saya lampirkan label alamatnya gitu ya. Label alamatnya kita kirim aja ke dia. Oke. Yang sudah kita download tadi. Oke kawan-kawan. Nah, ini tadi yang sudah kita download, kita kirim ke supplier kita. Oke. Nah, nanti tapi tidak sampai di sini. Tentunya kita harus bayar gitu ya. Karena atau tergantung kesepakatan kita dengan supplier kita tadi gitu ya kawan-kawan. Misalnya harganya tadi 220 sama ongkir mungkin 230 kalau sesama Jakarta gitu ya. Nah, kita transfer dulu ke dia, terus nanti ini barang akan dikirimkan ke customer kita. Otomatis pesanan kita ini akan diproses gitu ya.
tanpa kita order di Shopee dia lagi, di Shopee dia tadi gitu ya. Tanpa kita order di sini gitu. Oke. Tapi kalau ada manual bisa langsung kita order di sini, beli sekarang. Oke. Oke. Itu tadi yang COD ya. Oke, COD dulu. Nah, nanti kita udah kirim ini, kita tunggu balasan dari supplier kita. Kalau dia nanti sudah kasih balasan, baru kita proses yang lainnya ya. Nah, ini sudah dibalas nih, baik Kak katanya ya. Silakan. Nah, kita tinggal lunasi. Oke. Kita tinggal lunasi supaya pembayaran kita ini diproses. Nah, jadi kita sudah bayar nih. Oke ya. Bayar. Oke, saya buat yang baru deh. Oke, new. Oke. Save. Kita sudah bayar ya. Bayar ke supplier. Oke. Nah, nanti kalau kita sudah selesai transaksinya di Tokopedia kita, di Shopee kita, otomatis akan masuk ke saldo kita gitu ya. Itulah sebagai keuntungan kita gitu ya kawan-kawan. Itulah sebagai keuntungan kita. Kita duluan kan, karena ini kan COD kan. Kita duluan kan dulu ke supplier kita seharga 249.000. Nanti setelah transaksi berhasil baru masuk ke Shopee kita, ke penghasilan kita. Gitu ya, ke penghasilan kita ini kalau transaksinya sudah selesai gitu ya kawan-kawan. Nah, atau misalnya kamu ada closing ke dari suppliermu secara manual misalnya ya, dia kasih data seperti ini ya, closing secara manual gitu ya, ini manual, proses orderan secara manual, dia kasih data, ya udah langsung kamu orderkan aja, bisa kamu orderkan by WA, misalnya Kak, saya ada pesanan nih, tolong dikirim ya, misalnya. Nah, kamu langsung paste aja ke dia, misalnya kolus yang tadi itu, kolus krim tadi itu satu piece gitu ya. Nah, nanti kamu tinggal bayar ke dia, nanti urusan dia yang packing, yang print alamatnya, yang kirim ke customer kamu gitu ya. Atau bisa juga ini kamu orderkan di Shopee di Shopee tempat kamu ngambil produk tadi gitu ya. Tadi nah. Ini kita order misalnya day cream, kita langsung beli sekarang. Oke. Langsung kita order yang ini. Kita check out, misalnya harganya 115.000. Check out. Kamu minta dulu nih. Kak, aku mau COD dong, kata customermu, gitu ya. Mau COD gitu ya. Kamu minta aja, minta alamatnya, minta alamat dia, oke. Nah, yang kedua kamu order di supplier kamu, bukan di supplier, sorry, order di toko kamu, order di toko kamu gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Supaya dia bisa COD gitu ya. Setelah kamu orderkan di toko kamu, nanti kamu print lagi alamatnya seperti yang tadi. Nah, kamu print lagi alamatnya, kasih ke supplier kamu. Hampir sama nih sama resi ini. Jadi yang kamu harus punya itu adalah satu akun toko, atau mungkin langsung kamu kasih nih link produknya ke customer kamu gitu ya. Saya contohin ya. Nih. Jadi kamu ke produk saya, lainnya, tampilkan dulu produknya gitu ya. Jadi misalnya ada yang ngechat nih, Kak saya mau COD dong gitu ya. Kak saya mau COD dong gitu. Oke Kak boleh.
boleh dikirim alamatnya, boleh gitu ya. Atau boleh kakak orderkan di sini gitu ya. Kamu tinggal kasih link produk ini ke customermu. Nah, nanti ajari dia, nanti dia klik ini di ordernya, dia order, terus dipilih pembayaran COD gitu. Setelah kamu dapat orderan, kamu proses seperti tadi, kamu kasih ini ke supplier kamu. Itu caranya untuk COD ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sebenarnya lumayan simple, tapi agak rumit untuk dipahami gitu ya kawan-kawan. Jadi yang pertama itu, kamu buat toko di Shopee. Kalau ada yang minta COD, kamu bagikan link produkmu yang tadi. Ini, kamu bagikan link produk yang sudah kamu input ini. Tentunya dengan kamu aktifkan pengiriman COD-nya. Suruh customernya order COD gitu ya. Kak, bisa COD nggak? Bisa. Kakak boleh order di sini ya kak. Nanti pilih pembayarannya COD gitu ya. Kamu bagikan linknya, pasti kak boleh order di sini ya. Nanti kakak tinggal pilih pembayaran COD gitu. Setelah dia masuk orderannya, sama seperti yang tadi, kamu proses, cetak resinya. Nah, cetak resinya kamu download. Ini kan COD nih kawan-kawan. Ini berarti ini. COD ya. COD 149.000 ya. Kamu klik dulu mungkin ini. Ini ya. COD nih. Oke. Kamu download. Setelah dia input nih. Kak, saya sudah input nih. Tolong diproses ya, kata dia nanti kan. Atau via WA kah, via Instagram kah, via DM Facebook kah gitu ya. Kak, saya udah proses nih katanya. Kamu buat namanya. Oke, save. Yes saja. Oke. Nah, sudah kamu download ini, kamu kirim lagi ke supplier kamu tadi. Jadi dia, makanya itu keuntungannya kalau dia bisa order pakai WhatsApp. Gitu ya kan? Nah, ini dia. Kamu kirim. Kak, tolong proses pesanan COD saya ya. Tentunya kamu bayar dulu ke suppliernya atau tergantung kesepakatan, gitu ya. Kamu bayar ke suppliernya biar dia bisa kirim ke customermu. Nanti customermu bakalan balik. Setelah selesai, uangnya akan masuk ke Shopee kamu tadi yang kamu upload yang ini. Oke, gitu kira-kira kawan-kawan. Jadi yang dibutuhkan itu kalau untuk COD itu kamu perlu satu akun Shopee ya. Atau kamu bisa orderkan sendiri ke customermu, tapi nggak saya saranin, nanti kamu terblokir ya. Kamu akun Shopee atau COD, kamu aktifkan aja COD-nya. Nanti setelah dapat orderan, setelah dapat orderan COD, kamu proses itu satu. Oke, saya buat deh satu. Kamu print alamatnya berbentuk label PDF dari tokomu. Tokomu itu Shopee kah atau Tokopedia kah? Oke, setelah itu kirim PDF label tadi ke suppliermu gitu ya, supplier dari WA. Nah, itu aja sih sebenarnya. Kamu kirim ke dia dari WA-mu supaya bisa diproses gitu ya. Ini yang paling penting untuk COD. Kamu buat dulu tokonya, kamu input semua produk-produknya ke sana, produk-produk yang kamu mau jual dari suppliermu, ambil semua gambar-gambarnya, edit, baru input. Oke. Nah, setelah itu ada orderan masuk, kamu print alamatnya di tokomu tadi, entah Shopee kah, Tokopedia kah. Nah, setelah itu kamu kirim PDF-nya ke supplier kamu melalui WA gitu ya, dari WA tadi. Oke. Itu dulu untuk kawanku yang bertanya di sini tadi.
yang masih bingung, boleh ditonton videonya, sudah banyak nih. Udah ada juga nih proses order dropship dari Shopee ke Shopee tadi. Oke? Itu dulu tutorial kali ini, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih sudah mengikutinya sejak awal ya. Thank you, see you.